Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, serta Bapak Bayu Sutikno SE MSM PhD selaku dosen pembimbing tesis. Pada kesempatan kali ini, saya Nikomang Ayudia Ambalika, mahasiswa MMUGM Angkatan 78, mohon izin untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh kepuasan elektronik, kepercayaan elektronik, dan manfaat yang dipersepsikan pada niat beli ulang konsumen Bukalapak. Baik, saya awali dari latar belakang. Eksistensi bisnis e-commerce di Indonesia memiliki peluang yang menjanjikan. Selain membantu mendorong perekonomian, e-commerce turut mengubah perilaku konsumen dalam hal berbelanja. Berdasarkan data dari We Are Social di tahun 2022, jumlah pengguna internet telah mencapai angka 204,7 juta. Kata data menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce mengalami peningkatan sejak tahun 2021 dan diproyeksikan akan mencapai angka 137,5 US dollar di tahun 2025. Hal ini tentu mencerminkan bahwa aktivitas belanja daring di Indonesia semakin diminati. Data pengunjung e-commerce di tahun 2022 pada dua posisi teratas ditempati oleh Shopee dan juga Tokopedia dengan perbedaan angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan e-commerce lain, terutama dengan Bukalapak. Kita lihat di sini bahwa selama 4 tahun terakhir, jumlah pengunjung Bukalapak mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana di tahun 2018, pengunjung Bukalapak mencapai angka 118 juta dan perlahan menurun mencapai angka 29,88 juta di tahun 2021. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Bukalapak memiliki beberapa pencapaian yang tidak kalah menarik, salah satu di antaranya yaitu menyandang status sebagai startup unicorn pertama di Indonesia yang melakukan IPO dengan nilai terbesar sepanjang sejarah pencatatan di BEI. Mengacu pada fenomena yang terjadi dan melihat kondisi Bukalapak saat ini, ada pun beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu semakin bertambahnya e-commerce atau e-dagang di Indonesia membuat persaingan dalam memperebutkan konsumen semakin ketat. Beragam inovasi yang dilakukan oleh e-commerce lain membuat Bukalapak semakin kehilangan pangsa pasarnya. Hal ini ditunjukkan atau terlihat dari penurunan jumlah pengunjung website Bukalapak selama 4 tahun terakhir yang terhitung sejak tahun 2018. Terdapat 10 pertanyaan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut. Untuk tujuan penelitian yaitu sebagai berikut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepuasan konsumen, kepuasan elektronik, desain website, kualitas informasi, layanan pengiriman, kepercayaan elektronik, keamanan, kualitas layanan konsumen, manfaat yang dipersepsikan, wajaran harga yang dipersepsikan, risiko yang dipersepsikan, dan niat diulang. Berikut merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Mengenai definisi operasional dipaparkan dalam tabel berikut, sekaligus dengan masing-masing indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Adapun kriterianya yaitu berusia minimal 18 tahun, pernah berbelanja di Bukalapak minimal 1 kali, dan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kemudian diperoleh responden sebanyak 303 dan yang diolah yaitu sebanyak 258 responden. Untuk metode analisis data yaitu dilakukan pengujian outer model, inner model, dan juga pengujian hipotesis. Berikut merupakan hasil validitas konvergen di mana loading faktor dari seluruh indikator di sini memiliki nilai di atas 0,7 sehingga dikatakan valid ataupun tidak terdapat pernyataan yang harus dihapus. Selain itu, keseluruhan variabel juga memiliki nilai AVE di atas 0,5. Hal ini juga menunjukkan bahwa model penelitian dalam penelitian ini dikatakan valid secara konvergen. Kemudian, untuk validitas diskriminan dilihat dari nilai cross-loading. Nilai cross-loading dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan cross-loading antar korelasi lainnya, sehingga dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Selain itu, validitas diskriminan juga dapat dilihat dari Fortnell-Lerker. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Fortnell-Lerker yang lebih tinggi dibandingkan korelasi
variabel lainnya, sehingga dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas dilihat dari Cronbach Alpha dan Composite Reliability, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,7, sehingga konstruk dalam penelitian ini dikatakan reliable. Berikut merupakan profil dari 258 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, di mana profil responden dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan gender, usia, domisili, pendidikan terakhir, pekerjaan, rata-rata pendapatan tiap bulan, frekuensi belanja dalam waktu 6 bulan terakhir, kategori produk yang dibeli di Bukalapak, alasan konsumen berbelanja di Bukalapak, dan jumlah rata-rata uang yang dihabiskan ketika berbelanja di Bukalapak. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari 258 responden, di mana nilai rata tertinggi berada pada variabel layanan pengiriman, dan untuk nilai rata terendah berada pada variabel risiko yang dipersepsikan. Selanjutnya masuk ke inner model. Yang pertama dilihat dari nilai R-square. Nilai R-square dari niat beli ulang yaitu sebesar 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel niat beli ulang mampu dijelaskan oleh kepercayaan elektronik, kepuasan elektronik, dan manfaat yang dipersepsikan sebesar 64,6%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk nilai Q-square, dari seluruh variabel memiliki nilai Q-square di atas atau melebihi dari 0, sehingga dikatakan bahwa penelitian ini memiliki relevansi prediksi yang baik. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis, dari 10 hipotesis terdapat satu hipotesis yang tidak terdukung, yaitu pengaruh risiko yang dipersepsikan pada manfaat yang dipersepsikan. Berikut merupakan model struktural yang telah dianalisis dengan menggunakan Smart PLS. Selanjutnya, untuk simpulan dari penelitian ini, yaitu dari 10 hipotesis, terdapat satu hipotesis yang tidak signifikan atau ditolak. Kemudian hipotesis yang memberikan pengaruh paling kuat, yaitu keamanan pada kepercayaan elektronik. Selain itu, jika dilihat dari nilai R-square, variabel yang memberikan pengaruh paling tinggi atau paling kuat terhadap niat beli ulang yaitu kepercayaan elektronik. Selanjutnya, adapun implikasi manajerial dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk membuktikan atau untuk menanggapi bahwa terdapat pengaruh desain website pada kepuasan elektronik, maka Bukalapak diharapkan atau dapat memperbaiki desain website agar terlihat lebih ramai dan juga agar terlihat tidak kaku. Itu dapat dilakukan dengan memperbaiki kombinasi warna, tata letak, dan juga jenis tulisan atau font yang digunakan dalam desain website. Selain itu, Bukalapak juga dapat meminimalisir adanya space putih di website, sehingga nantinya agar tampak lebih menarik dan juga lebih berwarna. Selain itu juga diharapkan dapat memperbesar ukuran iklan dan juga promo-promo yang sedang berlangsung di Bukalapak untuk menarik atensi dari konsumen. Kemudian yang kedua, implikasi manajerial yang kedua yaitu Bukalapak dapat mengkaji informasi yang dapat dimuat dalam website sekaligus mempertimbangkan apakah informasi tersebut up to date, relevan, dan juga akurat. Kemudian dalam hal penggunaan kata, bahasa, dan juga kalimat diharapkan dapat diperhatikan kembali agar tidak membingungkan dan tidak memberikan makna yang bias kepada konsumen. Untuk implikasi manajerial yang ketiga, yaitu Bukalapak dapat mengidentifikasi kembali parameter yang bekerja sama dalam proses pengiriman produk pada konsumen. Selain itu, perlu juga dilakukan sinkronisasi secara berkala untuk memastikan mitra-mitra yang tersedia dalam hal proses pengiriman produk seperti itu. Kemudian, implikasi manajerial yang keempat yaitu melakukan inovasi secara berkala. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan atau menciptakan gamifikasi, kemudian menambah atau memperbarui para pelapak dan juga produk dengan menyesuaikan tren-tren terkini. Salah satunya menyesuaikan pada kategori produk fashion seperti itu. Kemudian untuk implikasi manajerial selanjutnya yaitu Bukalapak dapat mengingatkan kepada konsumen untuk melakukan pergantian password secara berkala. Kemudian guna meningkatkan keamanan website atau sistem, Bukalapak perlu menerapkan ISO 27001 yang menekankan pada manajemen keamanan data. Kemudian implikasi manajerial yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkala dalam hal problem solving, komunikasi, empati, dan lain sebagainya. Kemudian Bukalapak juga dapat membuat solusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dalam bentuk artikel di website tersebut. Selanjutnya, implikasi manajerial yang ketujuh yaitu
Bukalapak dapat mengintensifkan fitur ulasan dan menambah fitur langganan di setiap akun pelapak. Kemudian memperhatikan kualitas foto yang diunggah atau yang dipasang oleh para pelapak, serta memperbanyak promosi. Karena dalam hal ini salah satu hal yang masih minim dilakukan oleh Bukalapak yaitu dilakukan promosi, kemudian melakukan optimalisasi media sosial terutama dalam hal Instagram, karena memperbanyak atau menambah variasi dalam hal konten di Instagram. Lalu implikasi manajerial yang ke-8 yaitu Bukalapak dapat mengkaji setiap harga yang ditetapkan oleh pelapak dan membuat sistem yang bernama Bukalapak Automatic Pricing System untuk menjaga agar harga yang ditetapkan oleh para pelapak masih berada dalam rentang harga yang wajar. Untuk implikasi manajerial yang ke-9, karena di sini tidak terdapat pengaruh risiko yang dipersepsikan pada manfaat yang dipersepsikan, Bukalapak tetap dapat memperhatikan faktor-faktor yang kiranya dapat mempengaruhi risiko yang dipersepsikan oleh konsumen. Salah satunya yaitu mulai dari ketersediaan produk, originalitas produk, kredibilitas para pelapak, dan keamanan selama proses transaksi di Bukalapak. Dan yang terakhir yaitu implikasi manajerial yang ke-10, Bukalapak perlu menjaga dan meningkatkan manfaat yang dipersepsikan konsumen, terutama persepsi konsumen yang sudah pernah berbelanja di Bukalapak, yaitu dengan melalui meningkatkan fitur-fitur inovatif seperti memiliki uang elektronik sendiri atau melayani online food delivery seperti Bukafood dan lain sebagainya, sehingga ketika konsumen menggunakan Bukalapak tetap memiliki manfaat yang dipersepsikan sebagai Bukalapak yang dikatakan sebagai super app seperti itu. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menguji 10 variabel yang mempengaruhi niat beli ulang. Tentu terdapat beragam atau banyak faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi niat beli ulang konsumen seperti itu. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Indonesia sehingga tidak dapat menggambarkan hasil yang sama dalam hal perilaku dan juga sikap dari konsumen. Kemudian penelitian ini hanya berfokus meneliti pengaruh secara langsung atau direct tanpa menggunakan variabel moderasi dan juga mediasi. Lalu secara spesifik penelitian ini hanya meneliti niat beli ulang pada e-commerce Bukalapak sehingga hasil penelitian belum tentu dapat diaplikasikan pada objek lainnya. Kemudian saran untuk penelitian mendatang yaitu diharapkan penelitian ini kedepannya melakukan penelitian dengan metode kualitatif guna melakukan eksplorasi secara mendalam mengapa risiko yang dipersepsikan konsumen tidak mempengaruhi manfaat yang dipersepsikan konsumen. Kemudian yang kedua, karena nilai R-square dari niat beli ulang sebesar 0,646, maka penelitian ke depan diharapkan dapat menambah variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi niat beli ulang di luar variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir, karena di sini menggunakan satu objek, diharapkan ke depannya menggunakan objek lebih dari satu sehingga nantinya dapat dilakukan uji beda dan menggunakan variabel moderasi dan atau mediasi sehingga nantinya dapat diketahui secara mendalam variabel-variabel apa saja yang mungkin memberikan pengaruh, memperkuat, dan juga memperlemah niat beli ulang konsumen. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.